Tuh, wa, ga, pa, tuh, wa, ga. Menikmati pagi, sore, dan malam ditemani podcast Eko Sondo Sono. Oke, itu saja. Cukup. Oke. Atau nih coba bikin opening yang box pause kayak dong di luar sana, cuma kayaknya saya bisa ya. Oke, selamat datang di X Podcast Eko Saputra Pocaratu Podcast. Ini pertama kali podcast Katong di luar. Iya, karena ini kayaknya ada masyarakat nonton nih. Dan Oke. karena Katong lagi di luar, paling pas kalau Katong bicara temanya tuh pendidikan. Oh, pendidikan. Oke. Barang apa hubungan di luar dan pendidikan? Mungkin soalnya gini, pemikirannya lebih luas gitu. Soalnya gini, sekarang ini lagi ramenya bicara pendidikan di luar sekolah. Di rumah. Lebih tepatnya di rumah. Beta pertama merasa bahwa perkuliahan di rumah nih memang paling enak par beta karena semper lupi kampus. Jadi beta lebih senang dan beta kan mengerti teknologi, jadi beta rasa senang begitu. Dan hari ini beta dan Jona akan bicara sedikit tentang sekolah secara khusus. Dan ini kan sudah ada peraturan dari pusat kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah bahwa sekarang sekolah dari rumah. Jadi ini mau permanen kayaknya. Tetapi ada berita terbaru itu bahwa Menteri Pendidikan juga mengeluarkan aturan tentang bersekolah boleh dilakukan, misalnya bagi sekolah-sekolah yang tidak punya fasilitas pendukung itu boleh bersekolah di sekolah, tetapi dengan batasan demi protokol kesehatannya, demi social distancingnya, itu semua tetap dijaga. Dan itu hanya dilakukan oleh sekolah-sekolah tertentu. Sekolah ini kan katong sih bisa menjaga jarak, katong sih bisa menjaga bahwa penularan ini akan minim terjadi. Karena memang itu juga salah satu yang dong pikirkan bahwa anak-anak kecil apalagi SD itu kan dong sih bisa kayak katong yang secara sadar untuk menjaga katong punya kesehatan, katong punya kebersihan diri untuk tidak tertular. Jadi itu yang salah satu pemikiran yang beta rasa dong pikirkan di sana di menteri-menteri gitu. Setelah COVID ini dia menyebar dan banyak sekali persoalan-persoalan tentang bagaimana eksekusi pendidikan. Ada muncul banyak video dari masyarakat yang viral. Ada beberapa video yang dibuat oleh orang tua, terutama mama-mama. Dalam video-video itu dorang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dan sekolah, bahwa dong pengen supaya anak-anak itu kembali sekolah karena dong ribet, dong setengah mati untuk mengajar. Karena orang tua membantu juga turut serta. Dan begini, orang tua memprotes karena sama orang tua punya handphone yang bisa video misalnya. Kan beta merasa ini sangat membantu beta sekali, tapi belum tentu bisa membantu teman-teman yang di luar sana. Yang saya lihat di berita yang keluar itu ada di berita. Nah itu nanti videonya tuh sudah diputar. Itu ada sampai pinjam tetangga punya HP supaya bisa ikut sekolah. Ada juga berita bahwa demi sekolah online dia rela nguli, dia mungut sampah. Ada yang mungut sampah, ada yang jadi kuli bangunan demi cuma beli handphone. Bahkan ada yang pancuri. Ada orang tua yang rela pancuri HP demi anak-anaknya sekolah online. Karena kebijakan ini otomatis tidak bisa diterima oleh semua orang. Semua orang tuh tidak kaya. Dan itu yang terjadi di luar Maluku. Dan hari ini pertanyaannya, bagaimana dengan Maluku? Itu pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan sendiri juga, karena tidak semua bisa melakukan hal yang sama, yakni sekolah online dengan fasilitas. Nah, di kabupaten-kabupaten itu tentu saja melakukan kebijakan sendiri dengan tetap bersekolah minimal berapa orang itu diatur. Jadi ada sekolah pagi, sekolah siang, itu diatur lah begitu. Karena begini, di Katorang Maluku misalnya, hari ini saja katong sekolah di Maluku nih saja belum semua tuh ada. Di pesisir-pesisir, di gunung-gunung itu belum semua sekolah ada. 1, 2, guru-guru itu belum ada di semua tempat. Gitu.
Hari ini masih banyak sekali sukarelawan. Kata mau bicara teknologi, apalagi listrik belum masuk di semua kampung. Berikut internet, apalagi kalau belum listrik ya pasti internet belum ada. Ya. Sedangkan di kampung-kampung tertentu saja masih pakai genset, generator ini. Generator yang bahkan pakai minyak tanah, bukan bensin. Berarti yang lebih dulu-dulu lah. Sudah banyak ya berita-berita yang katong bisa lihat itu dari berbagai macam sumber. Bagaimana dong kasih tunjuk perjuangan-perjuangan pendidikan anak-anak. Kalau katanya ketemu saudara-saudara, adik-adik itu dong pi sekolah, Jona. Dong harus langgar sungai yang deras. Maksudnya kalau lihat kan video ada dan dong hampir anyo. Itu saja guru siswa babasa demi pi ujian. Ada yang menempuh jarak kilo-kilo. Ada yang lewat pantai itu kayak macam sekolah pagi. Dia harus dari rumah itu jam 4 subuh. Dan itu berjalan sisir pantai itu baru sampai di sekolah. Karena sekolah cuma ada di kecamatan. Jam 4 tuh kita pun jam-jam tidur tuh. Katong tidur, katong punya adik-adik itu berangkat pergi sekolah. Sementara bajalang. Dan dong itu bajanya pakai celana biasa dulu. Nanti sampai sekolah dong taruh sepatu dalam tas, buku-buku semua dalam plastik. Nanti sampai sana baru buka supaya jam basah. Ini katong lagi bicara soal pendidikan yang seperti ini. Lalu tiba-tiba kalau aturan dari pusat turun, di satu sisi kebijakan ini ada baiknya bahwa dia kan juga berusaha untuk memutus rantai corona. Benar. Tetapi kembali ke ekonomi, orang tidak bisa. Setiap zaman itu beda-beda tantangannya. Dan saat ini tantangannya adalah corona. Dan katong dipaksa untuk harus bisa menyesuaikan diri dengan ini gitu. Tetapi fakta di lapangan berkata lain. Betul semua orang berusaha, tetapi ada orang punya batasan. Bersyukur bahwa saudara adalah PNS. Bersyukur saudara bisa punya pekerjaan, ada mata pencarian dan gajinya itu tepat bisa dapat tiap bulan gitu. Dan ada keluarga-keluarga yang di kampung sana yang berharap kepada hasil-hasil tani, hasil-hasil nelayan. Penghasilan mereka itu tidak semua setiap hari. Ada tanaman jangka pendek, ada tanaman jangka panjang. Dan corona ini cukup menghambat juga untuk proses-proses penjualan. Ini tantangan. Mata pencarian di kampung itu sudah mulai sulit. Mata pencarian di negeri-negeri di Maluku misalnya ada yang hampir 99% itu tipar Shopee. Dan hari ini kan Shopee ditumpahkan. Hari ini juga penjualannya pasti susah. Pasti ongkos ini naik, harga ini naik. Orang punya masalah bagaimana membiayai kebutuhan anak-anak di kota. Masalah lain lagi nih, Jona. Apa tuh? Kamu sekolah, kuliah harus dengan paket data. Orang tua punya HP belum tentu bisa beli paket data tuh tiap minggu. Nah itu ada keluhan juga yang disampaikan dari siswa tuh bahwa kalau misalnya ada jaringan internet ada ini, tapi di masing-masing daerah itu dia punya tarif paket internet itu ada yang mahal. Apalagi di Maluku. Jantannya di Maluku paket data nih paling mahal. Orang tua yang mampu ongkos balik paket data itu bisa bayar apa uang sekolah, bisa dong makan berapa minggu gitu. Beta punya adik juga itu harus balik paket data demi kuliah. Dan sekarang HP rusak. HP rusak nih setengah mati. Mau video call di mana, mau Zoom di mana. Dan ini dialami oleh banyak keluarga. Rata-rata di Maluku ini kan bukan orang kaya semua. Ya benar. Kayak keluarga menengah ke bawah. Ada orang tua yang kerja tuh di toko. Dan sekarang toko tutup. Ada yang bekerja di perusahaan dan perusahaan itu mengurangi tenaga kerja dengan melakukan PHK. Jadi kayak COVID ini kayak mematikan ekonomi, tapi dia memaksa ekonomi harus tetap jalan. Padahal dia mematikan juga. Tetap jalan, tetapi kan banyak orang akhirnya terpaksa sih sekarang sama orang pada berjualan online. Sama berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia punya dampak ke semua. Misalnya penyanyi juga bisa bikin konser online. Kepada katong macam penyair, katong juga bikin buku elektronik. Katong jual versi PDF. Ada yang untuk donasi, ada yang untuk katong juga cari hidup begitu. Jadi semua orang melakukan apapun demi bertahan hidup, demi membayar hal-hal tadi. Bayar saudara-saudara punya uang kuliah, bantu adik-adik punya uang kuliah. Orang-orang tua bekerja apapun demi membayar sekolah dan juga biaya kuliah. Intinya tentang pendidikan begitu. Dan aturan-aturan tadi itu cukup setengah mati bagi katong punya keluarga di Maluku. Kalau saudara hari ini cuma lihat di Ambon, melihat bahwa pembangunan itu di Ambon, Maluku bisa karena kacamatanya lihat dari Ambon. Di Ambon internet cukup baik, orang mampu beli HP. Tetapi kan tidak semua juga. Dan apalagi di luar Ambon, apakah sinyalnya sudah bagus? Apakah semua orang mampu beli HP yang mahal? Apakah semua keluarga itu bisa beli paket data? Makan hari-hari saja ada susah. Terus ada masalah satu lagi, maksudnya apakah katong punya sumber daya, ya katakanlah guru atau dosen itu memahami teknologi kaseng, karena selama ini dong sekolah dong ngajar tuh dia punya kemampuan tanpa teknologi dan sekarang dong dipaksakan untuk dalam jangka waktu dekat ini harus memahami teknologi. Itu juga kan butuh penyesuaian juga gitu. Ada video yang ibu guru berusaha mengajar dan divideokan itu demi anak-anak di rumah.
dong berusaha menyesuaikan diri. Guru-guru berusaha harus. Jadi yang sudah tua-tua juga harus belajar dari awal bagaimana cara mengoperasikan komputer, laptop, aplikasi-aplikasi semacam Zoom, aplikasi-aplikasi lain, bagaimana juga cara menggunakan aplikasi di handphone. Don juga banyak mengeluh don menemui banyak kesusahan itu juga. Sampai bikin di beta tuh ada beberapa dosen itu yang dong sampai rela kayak tunda-tunda dong punya perkuliahan karena memang kayak kendala-kendala bahwa ya dong kurang mampu mengoperasikan, habis itu kayak kendala internet, terus kendala yang lain, karena ini kan satu adaptasi yang mesti dipaksakan cepat begitu. Jadi ini hal baru lah yang harus dilakukan. Dan masih bayangkan itu di Ambon, dosen mengalami masalah. Bagaimana dengan guru-guru di desa yang tiba-tiba harus berhadapan dengan fasilitas dan harus beli, upgrade diri itu penting. Dan juga harus semakin banyak belajar dengan COVID ini begitu. Dan beta sangat apresiasi kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang luar biasa perjuangannya untuk bisa tetap mengajar. Dong pakai dong modal sendiri, dong punya uang saku sendiri, dan juga kasih keluar uang sendiri, tanpa dana-dana dari pemerintah, demi cuma untuk mengajar secara online begitu. Ada kampus-kampus yang melakukan kebijakan semacam membayar uang semester itu dipotong, potong 50%. Ada di Katong di Unpati itu dikasih data gratis untuk kuliah. Daftar NIM, jadi Katong dapat pakai data yang gratis 8 GB per bulan, ya cukup lah. Terima kasih untuk kampus-kampus yang peka terhadap situasi gitu. Karena mahasiswa hari ini pengeluarannya tuh sangat banyak. Itu apresiasi yang luar biasa. Semua anak-anak di kampung dong sedang berpikir bagaimana nih bayar semester ini gitu. Mau bayar semester baru nih, bayarnya bagaimana, uang belum cukup, ada yang baku tambah. Biasa tuh kalau kurang kan teman-teman angkatan cari dana tuh, lain bantu lain ngamen di pinggir-pinggir jalan. Nah sekarang ini beta rasa Don juga sudah memikirkan bagaimana ide yang baru untuk bisa tetap mendapatkan bantuan di saat corona. Dari luar ya, di Jawa-Jawa sana, bahwa Don tuh punya kompleks itu, dia punya yuran gitu, satu orang satu rumah 1.000 rupiah satu hari itu untuk bayar yuran wifi. Jadi dong buat satu posko untuk belajar secara ini. Terus ada fasilitas-fasilitas yang pernah dikasih bahwa kayak komputer atau apa gitu, dong pakai Infokus juga. Lalu dong bisa mengajar di situ dan dong bisa belajar online di situ di ke kampung itu. Jadi beta rasa bukan cuma tanggung jawab kampus atau tanggung jawab siapapun, tapi tanggung jawab ketong semua, baik kayak di pihak kompleks atau pihak RT RW begitu dong, semua bergerak untuk cari solusi begitu. Nah ini yang menarik begitu. Ada di sana di luar. Corona ini membuat orang-orang harus bersatu. Pecah otak begitu, orang pecah otak untuk bersatu. Baku bantu. Ketong bilang akan masohi lah. Masohi. Jadi kalau hari ini persoalan di Maluku adalah sekian, mari teman-teman masohi lah. Di setiap negeri masing-masing, di setiap kompleks daerah masing-masing itu membuatlah kebijakan yang bisa lain tolong lain, supaya pendidikan bisa tetap jalan dengan fasilitas atau tanpa fasilitas. Ada kebijakan-kebijakan yang diambil dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus bisa fight sendiri gitu. PR bersama lah. Ini harus fight bersama. Ini saya bisa sendiri. Kita harus bantu. Teman-teman jangan putus asa, terutama untuk adik-adik yang sementara bersekolah. Ada yang lulus, ada yang disebut dengan angkatan COVID corona, yang lulus dengan keadaan corona ini, tapi dong tetap bersemangat. Karena itu teman-teman adik-adik jangan putus asa, tetap semangat dalam berpendidikan, bersekolah. Teman-teman yang baru naik kelas, baru lulus ujian, tetap semangat untuk masuk universitas, dan jangan pernah menyerah dengan berbagai kesulitan. COVID ini sebagai halangan juga ya. Kita semua sama-sama doakan lah, semoga ada kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Tapi sambil menunggu itu beta rasa teman-teman harus berjuang. Jadi kalau memang sudah bisa kerja, bantu orang tua, kerja bantu. Ada punya bakat apa yang bisa menghasilkan, bantu orang tua. Karena hari ini Katong juga saya bisa terlalu berharap ke banyak orang untuk membantu Katong. Berjuanglah sendiri di saat ini begitu. Jona punya pesan apa? Katong dihadapkan dengan masalah, bukan Katong harus menyerah, tapi Katong harus berjuang untuk melawan Katong pun masalah ini sama-sama. Harus peka terhadap sesama juga di sekitar. Bukan karena Katong bisa lah Katong cuek terhadap yang lain. Katong harus peka dengan masalah-masalah dengan teman-teman sekitar, masalah-masalah dengan orang-orang sekitar. Katong harus saling baku bantu untuk melawan masalah yang Katong hadapi secara bersama-sama inilah. Jadi di bidang pendidikan, di bidang apapun Katong harus saling baku bantu gitu. Jangan kalah bertanding dengan jarak. Oke. Sekian dari Beta dan Jona untuk kali ini. Kalau bertanding dengan jarak maksudnya apa sih? Jarak corona tuh. Jadi jarak ini jangan sampai ke cinta-cinta terlalu. Jarak sekolah dan rumah. Jadi kan harus baku dapat di video-video tuh.
Oke, terima kasih, sampai waktu dapat di konten berikut dan Amato.